Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. Hello, Halo, Hello. How are you today? Are you okay? I'm good now. I'm good. Good ya, Bro Fahrur and everybody here. Can you open your cam all? Because I wanna know your handsome and beautiful faces ya. Saya pengen kenal lebih dalam nih sama teman-teman ya. Good evening. Bro Iman Setiawan. Hello Bro. Ya, halo bro. Oke, kalau Bro Iman saya udah mulai hafal nih ya, sering open cam juga. Oke, ada Ya, Bro halo, Fahrur ya. lompat Oke, Sis Ros ya, Sis Ros juga sudah mulai hafal nih saya ya. Oke, and then Bro Ovan, Sis Anita ya. Oh iya teman-teman yang namanya masih ada Samsung, ada yang iPhone diganti dulu ya, so you can change your name everybody. Bro Julius ya, thank you Bro. I think Bro Julius. Hai, good Ya. evening bro. Good evening, Bro Julius. Did you chat me? Apakah Bro Julius pernah chat saya? Ya, I have. Oh ya, benar ya. Oke, ya Today. mungkin beberapa teman-teman sudah biasa chat saya ya. Oke. And I have to say congratulations everybody ya. Jadi saya harus bilang selamat nih ke teman-teman karena grupnya sudah dibuka ya. Jadi di speaking partner itu memang grupnya dibuka kalau sudah di minggu kedua ya, grup WhatsApp. Jadi teman-teman di sana bisa praktek untuk typing in English. Jadi mengetik, menulis dengan bahasa Inggris ya, dengan topik-topik yang diberikan oleh teman-teman yang ada di WhatsApp gitu. Jadi ada beberapa tutor ya teman-teman. Teman-teman dengan uh, bayar 50 ribuan gitu, itu bisa dapat apa saja sih? Banyak sekali ya. Saya juga akan sampaikan satu hal buat teman-teman semuanya, so for you all. Ada satu fasilitas tambahan buat teman-teman ya. Oke, so I need to share it first. Saya bagikan ke teman-teman semuanya ya. Nah, jadi fasilitas teman-teman sebenarnya bukan cuma di Zoom kita aja nih ya, bukan cuma di Zoom yang malam ini aja atau Zoom yang di jam malam. No, not only that ya. Tapi yang kedua, teman-teman bisa praktek di WhatsApp group dengan teman-teman tutor di WhatsApp group. Jadi ada beberapa tutor yang ada di WhatsApp group ya. Nanti teman-teman bisa dikasih topik, kemudian kayak tadi ya tanya jawab seperti itu, bukan cuma dengan tutornya di sana, tapi bisa dengan teman-teman yang lain juga. Try to speak, try to write or type in English. Jadi dicoba untuk menggunakan bahasa Inggris ya di grup WhatsApp. And then you can also join this everybody ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut Discord community ya. Nah, ini ada tambahan lagi buat teman-teman. Jadi selain ada kelas Zoom, ada video rekaman, ada juga kelas typing atau writing di WhatsApp group, teman-teman juga dapat tambahan lagi yaitu join Discord community. Jadi di Speaking Partner itu ada komunitas speaking terbesar di Indonesia ya kalau sampai sekarang. Yang pernah join di Speaking Partner itu kalau dihitung sudah berapa puluh berapa puluh juta orang ya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman. Oke, di Discord ini teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Jadi di sana nanti ya, itu ada lebih dari 3.000 member speaking partner yang aktif 24 jam untuk praktek, entah praktek speaking Langsung deh. atau mungkin praktek writing juga ya. Mana bang? Nah, Sini bang. wait, sebentar teman-teman ya. Hah? Kenceng. Per moment everybody. Oke, sebentar ya, Bro Adan boleh di mute dulu. Saya juga mute dari sini. Nah, kemudian teman-teman dapat apa sih di sana? Manfaatnya apa aja? Yang pertama bisa ngobrol bahasa Inggris via chat, jadi typing, chatting seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa ketemu teman-teman dari level lain, ya, entah level yang lebih tinggi atau level yang sama dengan kita yaitu basic 1. Banyak sekali di sana ya. Ada ratusan ribuan orang di sana. Live voice untuk praktek ngobrol langsung dengan sama member. Ada juga live voice, jadi teman-teman tidak perlu open cam, tapi bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Oke, live praktek speaking dengan tutor setiap hari Sabtu jam 9 malam. Nah, ini gratis ya, jadi teman-teman tidak perlu ada pembayaran atau apa, tidak usah ya.
Ini gratis. Nanti ada tutor di bagian Discord. Nah, jadi tutor kita tuh banyak ya, ada yang di Zoom, ada yang di WhatsApp group, ada yang di Discord, ada yang TikTok, ada yang Instagram, banyak ya. Di sana nanti setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kemudian ada variasi topik ya, agar teman-teman bisa mengembangkan writing, speakingnya gitu ya. Dan kemudian ada event seru bersama seluruh alumni speaking partner. Sometimes, kadang-kadang ada games atau ada kompetisi apa gitu ya di sana. Nanti kalau yang menang bisa dapat kelas gratis di speaking partner. Sering ya seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman bisa gabung. Caranya gimana? Silakan download aplikasi Discord ya di HP teman-teman dan silakan buat akunnya. Kalau buat akun mungkin nanti teman-teman bisa lihat di tutorial YouTube ya. Itu banyak sekali ya cara buat akun Discord gitu. Gabungnya ya dengan cara ini, gabung dengan channel Discord Speaking Partner dengan cara scan QR code berisi link join di kanan atas lalu klik accept invite. Nah, ini ya. Silakan nanti masuk aja teman-teman. Jangan lupa ya connect and follow juga akun LinkedIn Speaking Partner lewat scan QR code di samping kiri. Kalau yang ini akun LinkedIn ya. Nah, kalau yang atas itu Discord. Nah, beda ya. Silakan ini boleh teman-teman screenshot atau mungkin nanti ditunggu aja di video rekaman. It's okay. Nah, jadi teman-teman banyak sekali fasilitas di Speaking Partner ya, dan ini semuanya gratis buat teman-teman. That's it. Dan ini buat kembali ke teman-teman lagi ya, jadi semakin banyak praktek, semakin banyak teman walaupun online, bisa jadi ketemu offline juga bisa ya, banyak sekali teman-teman yang kenalnya di online di Speaking Partner tapi kemudian ketemu offline. So many everybody, banyak sekali like that. Oke ya, I think that's it. That's the information that I need to share. Itu adalah informasi yang saya perlu bagikan ke teman-teman. Let's go. Sekarang kita ke materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang describing someone atau mendeskripsikan seseorang ya. Nah ini, who are they? Siapa mereka? Kita akan mendeskripsikan seseorang. Ini ya, today's goal, tujuan kita hari ini adalah able to describe the physical appearance of person. Jadi mampu untuk mendeskripsikan physical appearance itu penampilan fisik ya, of person, dari seseorang. Jadi kita diharapkan hari ini bisa ya mendeskripsikan seseorang dari penampilan fisiknya. Kita masih belum ke karakteristiknya ya, kayak dia jujur, dia baik, dia jahat, sombong, itu masih belum ya. Tapi secara fisik aja. Kayak dia berhidung mancung, dia berkulit putih, dia berambut panjang, kemudian lurus atau keriting atau gimana. Nah, seperti itu ya, kita akan belajar itu. Okay, I wanna ask you all. There are 3 questions with 4 pictures here. Ada 3 pertanyaan dengan 4 gambar ya di sini ya. 4 foto di situ. Who are they? Siapa mereka? Are they famous in your country? Apakah mereka terkenal ya di negaramu? What do you know about them? Apa yang teman-teman tahu tentang mereka? I wanna ask you all. Come on, who are they? Siapa mereka? The first one is? Boleh dinyalakan teman-teman suaranya? Who are they? Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Najwa Shihab, And the second one? Taylor Swift. Najwa Shihab. Najwa Shihab. And the third one? Justin Justin Bieber. Bieber. Justin Bieber. The fourth one? Taylor Swift. Taylor Swift. Okay. Are they famous in your country? Yes, they are. Yes. Yes, they are. They are. Yes, they are. Ya. Oke, tinggal dibalik aja kalau yes berarti tinggal dibalik yes they are gitu ya. Yes, Yeah. they are. Yes, they are. What do you know about them? Apa yang teman-teman tahu dari mereka? Deddy Corbuzier is Magician. Magician. Magician Uh-huh. and also YouTuber. Okay. And they Presenter, have podcast. host maybe, artist, YouTuber ya. Yes. Okay. Najwa Shihab is It's a And Najwa journalist. Shihab Now, journalist ya. Journalist. Journalist. Journalist.
Okay. Justin Bieber is It's a singer. 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 Okay. And then Taylor Swift is Taylor Swift. Singer too. Singer. singer. Christina Aguilera. Oke, we know all ya, we know all. Kita Ya. tahu semuanya yang ada di sini. But like take an example, kita ambil contoh dari Justin Bieber aja. Kita menjelaskan atau mendeskripsikan penampilan fisik Justin Bieber. Gimana ya kalimat saya mau bilang bahwasanya Justin Bieber itu memiliki kulit putih. Nah, itu gimana tuh ya? So Iya. handsome. Oke, coba. Nah, handsome itu kan masih general ya. Nah, jadi lebih Oke. spesifiknya mungkin Yes. entah hidung mancung atau kulit putih. Coba kita dari satu kalimat dulu. Intinya Justin Bieber itu memiliki kulit putih. Itu gimana ya? Justin Bieber In have white white skin. White skin. Justin Bieber Have white has skin. White skin. white skin. Oke. Good. Justin Bieber saya ganti he boleh nggak teman-teman? Boleh. Boleh aja ya, karena he itu dia laki-laki ngarahnya ke Justin Bieber ini. Kalau misalnya kalimat saya his skin is white, ini boleh nggak ya? Boleh aja. Boleh juga. Kalau yang pertama diartikan gimana sih he has white skin? Dia mempunyai kulit putih. Dia mempunyai kulit putih gitu ya. Kalau yang kedua his skin is white? Kulitnya Kulitnya putih. Nah, kulitnya putih ya, sama aja ya sebenarnya, artinya sama. That's it. Oke, so kita akan belajar pola dari dua kalimat ini teman-teman ya. So, let me explain first. Saya akan menjelaskan ke teman-teman, silakan nanti dicatat, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, how to describe, bagaimana cara mendeskripsikannya. Yang pertama, ya mungkin kita bisa pakai yang bawah ini ya, his skin is white. Nah, kemudian yang kedua kita bisa pakai have atau has, yaitu he has white skin. Kapan pakai have, kapan pakai has, dilihat subjeknya. Oke, hari ini saya usahakan teman-teman nanti ada breakout room, jadi praktek speaking ya. Oke, let's go to this. Nah ini ya, ini pola kalimat yang pertama yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan suatu sifat atau profesi seseorang. Nah, sifat di sini bukan sifat karakternya ya, bukan cuman itu aja, tapi sifat itu yang melekat pada kata benda. Kayak kulitnya putih, nah berarti sifat dari kulit itu ya putih itu tadi. Nah, itu namanya sifat ya. We can say it adjective, kata sifat. Oke, kita bisa pakai pola yang pertama ini di sini, diawali dengan kepemilikan atau posesif ya. Kepemilikan itu ya disesuaikan dengan subjek, ada 7 kan ya. Ada my itu milikku ya, my milikku. Kemudian your itu milikmu, bukan you ya. Bagi teman-teman yang baru banget di bahasa Inggris, beda ya, you sama your itu beda. Kalau you itu kamu, kalau your itu berarti milikmu. Berarti ada benda yang dimiliki di situ ya. Benda atau apapun itu, kata benda yang dimiliki di situ. Kemudian ada their. Their itu miliknya mereka atau milik mereka. Oke. Kemudian our. Our ya, bacanya bukan our tapi our. Our itu milik kami atau milik kita. Oke. Kemudian her. Her itu miliknya dia, tapi dianya perempuan. Oke. Misalnya miliknya si Taylor Swift tadi, itu berarti pakainya her. Kemudian his. His itu miliknya dia, tapi dianya laki-laki. Ya, misalnya miliknya si Justin Bieber tadi. His. Nah, kemudian juga ada its. Its itu miliknya dia, tapi dianya selain manusia jumlahnya 1. Ya, misalnya miliknya seekor kucing. Nah, jadi bulunya kucing, ekornya kucing, ekor miliknya selain manusia, yaitu miliknya si kucing itu. Itu ya, its itu seperti itu. Kalau benda yang misalnya warna handphoneku, bendanya handphone, yang dimiliki adalah warnanya. Nah, itu ya, jadi intinya bukan manusia, jumlahnya 1 itu pakai its.
Dan kepemilikan ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kalau saya bilang cuman my itu kan milikku. Nah itu pasti nggak jelas ya. Apa nih milikku nih, handphoneku, rumahku, atau laptopku, bukuku, atau tanganku, atau apa. Ini harus diikuti oleh noun atau kata benda. Noun itu kata benda. Nah, teman-teman yang baru banget di bahasa Inggris, sekali lagi harus dibiasakan ya untuk mengenal noun, verb. Nah, itu tuh harus ya. Noun itu kata benda. Oke. Jadi saya kasih contoh karena kita bahas tentang physical appearance, penampilan fisik ya. Misalnya saya ambil contoh kata bendanya adalah nose, hidung ya. Jadi kalau mau bilang hidungku ya berarti my nose gitu ya. Hidungmu ya your nose. Hidung mereka. Nah, kalau hidung mereka, karena mereka itu lebih dari satu orang, berarti kan hidungnya juga lebih dari satu ya kalau semuanya. Berarti tinggal ditambah S di belakang. Jadinya their noses. Kalau 3 orang kan berarti 3 hidung kan gitu ya logikanya. Jadi their noses. Kalau our, ya berarti kan kita ya lebih dari satu nih. Our noses, hidung-hidung kita. Kalau hidungnya dia perempuan, ya karena dia itu satu orang ya berarti her nose. Hidungnya dia laki-laki, satu orang ya berarti his nose. Kalau hidungnya kucing, ya berarti its nose. Gitu ya. Jadi silakan disesuaikan. Kalau memang kata bendanya satu ya pakai bentuk tunggal ya. Contohnya ya nose ini. Kalau lebih dari satu pakai bentuk jamak atau kita bilangnya plural noun. Kata benda bentuk jamak. Jadi noses contohnya seperti itu. Oke. Kalau saya bilang my nose, hidungku, nah itu juga masih belum jelas ya. Hidungku nih kenapa? Ini pesek atau mungkin mancung atau gimana. Nah, jadi kita bisa menjelaskan dengan adjektif ya. Adjektif itu kata sifat yang ada di sini nih. My nose, nah, kita jelaskan dengan kata sifat. Contohnya kata sifat itu saya bilangnya flat. Flat itu artinya pesek. Nah, my nose flat. Apakah seperti itu? Hampir benar. Tapi sebelum kata sifat ya, itu kita harus pakai to be. Ini sengaja ya saya jelaskan di akhir. Intinya sebelum kata sifat kita harus pakai to be. To be itu adalah kata bantu ya, kata bantu. Di sini ada to be is, ada to be are. Kapan kita pakai is? Kita pakai is jika hanya satu. Maksudnya jika kata bendanya hanya satu. Oke. Dan kita pakai are jika lebih dari satu. Maksudnya jika kata bendanya lebih dari satu. Gitu ya. Jadi is digunakan untuk kata benda yang jumlahnya satu. Kalau are digunakan untuk kata benda yang lebih dari satu. Nah, baru diikuti oleh adjektif tadi ya yang saya bilang. Contohnya ya flat itu pesek. Jadi kalau teman-teman mau bilang hidungku pesek, nah gitu. Nah, kita tinggal gini aja ya. My nose. Nah, karena hidungnya satu ya, hidungku ya berarti pakai is. My nose is flat. Hidungku pesek. Selesai gitu ya. Your nose, karena mungkin kamu satu ya berarti your nose is flat. Kalau hidung-hidung mereka gimana gitu? Karena mereka lebih dari satu orang, misalnya ada 3 orang ya berarti their noses, hidung-hidung mereka. Nah, karena hidungnya lebih dari satu ya kalau di total berarti pakai are. Their noses are flat. Jadi hidung-hidung mereka itu pesek.
Gitu ya teman-teman. Jadi kapan pakai is, kapan pakai are, kita harus tahu dilihat dari kata bendanya. Kalau kata bendanya satu pakai is, kalau kata bendanya lebih dari satu pakai are. Tapi ada catatan ya, di mana note ya, saya tambahkan di sini, di mana to be is ya, to be is juga digunakan untuk uncountable noun. Uncountable noun. Maksudnya apa sih uncountable noun? Uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung. Emang ada ya kata benda yang tidak dapat dihitung? Banyak ya. Contohnya kalau kita bicara tentang fisik ya, rambut itu kan nggak bisa dihitung. Ya, terus apalagi kulit itu nggak bisa dihitung kan. Berapa kulitnya ya kan nggak ada ya. Sebenarnya banyak kayak pengetahuan itu nggak bisa dihitung, informasi itu nggak bisa dihitung. Tapi karena secara fisik ya, ya mungkin apa yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi is bukan cuman untuk kata benda satu ya, tapi bisa juga untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Di sini ada beberapa contoh kalimat. You can see this. Yang pertama ada my hair is long. My hair, rambutku. Nah, rambut itu nggak bisa dihitung ya. Jadi kita pakai is. My hair is. Dikasih kata sifat yaitu long, panjang. My hair is long. Rambutku panjang. Bro, rambut itu kan lebih dari satu ya. Nah, tapi lagi-lagi nggak bisa dihitung. Kan nggak bisa kita menghitung berapa. Gitu kan ya. My hair is long. Kemudian his skin. His itu berarti miliknya dia laki-laki ya. His skin. Nah, ini contoh yang saya buat tadi. Ke Justin Bieber tadi ya. His skin is white. His skin is white. Kulit dia, dianya laki-laki ya, atau kulitnya gitu. Itu putih. Karena kulit nggak bisa dihitung ya pakai is. That's it. Contoh ketiga, our noses, hidung-hidung kami. Nah, noses berarti kan hidungnya lebih dari satu, berarti kan ya karena kami ya, kami itu kan lebih dari satu orang. Berarti kan lebih dari satu hidung. Nah, karena di situ lebih dari satu, kita pakai are. Our noses are sharp. Hidung-hidung kami itu mancung. Sharp itu mancung maksudnya ya, bukan tajam tapi mancung. That's it. Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah pola kalimat pertama yang bisa teman-teman gunakan. Diawali dengan kepemilikan dan diikuti oleh kata benda. Diakhiri dengan adjektif atau kata sifat. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Sekarang kita ke pola kalimat yang kedua yang bisa saya bilang ini lebih mudah. Tapi teman-teman juga harus pakai yang pertama tadi ya biar terbiasa juga. Pola kalimat yang kedua itu tinggal kita taruh subjek di depan diikuti oleh have atau has sebagai auxiliary di situ. Verb juga ya di sini, sorry, verb ya bukan auxiliary. Kemudian noun, kata benda. Subjek ada 7 ya yang seperti saya jelaskan di meeting kelima teman-teman ketika kita bahas materi kelima. Ada I aku ya saya, you kamu, they mereka, we kami atau kita, she itu dia perempuan jumlahnya 1 ya. Ya misalnya Taylor Swift tadi itu she ya. Kemudian ada he itu dia laki-laki. Contohnya Justin Bieber tadi. Nah, kalau it lagi-lagi dia tapi bukan manusia jumlahnya 1. Bisa hewan, bisa benda. Pokoknya jumlahnya 1 selain manusia. Itu it ya. Nah, kemudian tinggal diikuti oleh have atau has.
have atau has itu artinya memiliki atau mempunyai. Sama ya artinya nih. Have atau has artinya sama-sama memiliki atau mempunyai. Cuman kapan kita pakai have, kapan kita pakai has, itu dilihat subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakai have. Kalau subjeknya she, he, it, atau nama seseorang, nah itu kita pakai has. Kalau misalnya aku bilang, aku memiliki, ya berarti I have. Kamu memiliki, you have. Mereka memiliki, they have. Kami atau kita memiliki, we have. Dia perempuan memiliki, berarti she has. Dia laki-laki memiliki, berarti he has. Atau dia benda atau hewan memiliki, berarti it has. Nah, tapi di situ memiliki apa gitu? Itu diikuti oleh kata benda atau noun. Oke, saya ambil contoh, saya ambil yang sama aja kayak tadi ya. Kata bendanya misalnya adalah flat nose, hidung pesek. Nah, jadi biar satu line dengan yang tadi ya. Jadi kalau mau bilang saya memiliki hidung pesek ya berarti I have flat nose. Tapi kalau dia perempuan memiliki hidung pesek, berarti she has flat nose. Nah, jadi gitu ya, tinggal disesuaikan kapan pakai have, kapan pakai has, dilihat siapa subjeknya. Bisa dilihat di sini ada dua kalimat ya sebagai contohnya. Yang pertama, they, karena they pasti pakai have ya. They have, mereka memiliki. Memiliki apa nih? Yaitu blue eyes, mata biru. Di sini kan ada S-nya bro, blue eyes. Ya karena kan mata lebih dari satu. Gitu. Jadinya langsung sepasang gitu ya. They have blue eyes. Mereka memiliki mata berwarna biru atau mata biru. Contoh kedua, she has. Nah, karena subjeknya she, berarti pakai has. She has, dia memiliki, yaitu full lips. Bibir tebal. Loh bro, di situ ada S-nya, kenapa? Gitu. Katakan bibir ya. Jadi bibir itu ada bibir bawah, bibir atas. Gitu. Langsung ada S-nya. Ada beberapa yang memang jadi satu pasang ya teman-teman. Contohnya kayak mata, telinga, tangan. Itu langsung ada S-nya. Gitu. She has full lips. Dia memiliki bibir tebal. Gitu ya. Like that one. Ini bisa nggak dibuat kalimat kayak yang tadi pakai pola yang pertama? Bisa banget. Kalau misalnya they have blue eyes, saya mau pakai pola yang pertama tadi, berarti tinggal dibalik aja. Their eyes, mata mereka. Nah, berarti kan lebih dari satu dong ya. Misalnya ada 3 orang kan berarti ada 6 mata ya. Nah, berarti pakai are. Their eyes are blue. Mata mereka itu biru. Kalau yang bawah gimana? She has full lips. Berarti her ya perempuan ya. Her lips. Karena bibir atas bibir bawah berarti are. Her lips are full. Bibir dia itu tebal. That's it everybody. Gitu ya. Teman-teman boleh pakai pola kalimat yang pertama atau yang kedua. Any question? Ada pertanyaan? Silahkan ya. If you have question, discuss together. Bro Koko. Ya, salah bro. Ya, izin kalau kita ikutin noun-nya yang tunggal atau kepemilikannya ini yang kita ikutin. Oh, kita To-be-nya. fokusnya ke noun. Yes, noun. Ke noun-nya. Yes, right. Oke, berarti kalau my eyes itu pakai are, bukan is Ya, lagi. bukan, karena langsung Oke. sepasang, ya kan 2 mata. That's Oke. it. Berarti kalau seperti their hair masih tetap pakai are. Nah, kalau hair nggak bisa dihitung, pakai is. Walaupun kita menyebutnya beberapa orang nih, their Iya. hair gitu.
Benar, benar. Oke, Walaupun oke. beberapa orang, tapi karena kata bendanya itu nggak bisa dihitung, berarti tetap pakai is gitu, bro. Oke. 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 Thank you, bro. Good question. Thank you, bro. Ricardo ya, that's nice. And then next, maybe any else? Ada lagi? Boleh langsung dinyalakan teman-teman suaranya. Thank you Bro Koko. Halo, sis. Berarti di sini patokannya itu kata bendanya ya, bukan dari subjeknya. Iya, benar sekali. Kata Iya. bendanya. Thank you Bro. Oke, you're welcome. Any else? Ada Ah, lagi, bro, teman? bro. Kalau misalnya you have me, You have me. Kamu memilikiku ya. I have you. Oke. Ya, bisa, bisa ya. Oke. bisa itu bisa. Bisa. You have me. Oh, Hmm. Oke, Oke. thank you. Bisa, sister ya, bisa. Bercanda, I bro, have bercanda. you. Nah, itu dia. I have you. Bisa ya. I have you, sister. Oke, good. Any else, everybody? Ada lagi, teman-teman? Ya, Tapi kalau subjeknya itu diganti dengan he, berarti Aha. he had me. Jadinya, Bukan he have, tapi apa? Teman-teman? he had me. Bukan Yes. have, tapi Has. he Yes. has ya. Oh, has ya. Oke. Nah, he Kirain has. had. Bukan ya, HAD. Bukan Nah, ya? kalau had itu lampau, teman-teman. Jadi kalau he had Oh. me, dia Oh. memilikiku tapi dulu gitu. Dulu, oke. Mantan berarti itu, bro. Nah, itu sudah lampau ya. He had me. Oh. Dia Tapi memilikiku. kalau yang masa sekarang berarti he has me. Iya, benar sekali, sister. Oh, oke. Thank you, bro. Oke, sis. Good. Bro, kalau di Bro, tenses izin itu mau tanya, apa bro. masuknya? Yes, sorry, sis Ros. Kalau ke grammar tenses apa itu? Yang Have, mana? Yang ini semua nih. have, has. Iya, present, simple present tense. Simple Yang present. ini masih nyangkut atau nyambung ke materi kelima kita ya. Jadi ini untuk sesuatu yang berupa fakta ya. Kayak ini tadi saya ambil contoh, I have flat nose. Nah, saya punya hidung pesek. Nah, itu fakta saat-saat ini. Saya bilangnya saat-saat ini. That's it. Jadi ke simple present ya? Benar sekali. Yes, right. Benar sih. Bro, izin tanya. Boleh, bro. Ya, untuk yang subjek, untuk yang it tadi itu kan mendeskripsikan kepemilikan untuk apa yang selain manusia ya. Ya. Untuk yang jumlahnya satu. Yap. Untuk yang jumlahnya lebih dari satu, Nah, itu apakah tetap pakai it atau they? Oke, kita bisa pakai they. Oh. Nah, jadi they They. ini artinya mereka, tapi bukan manusia aja ya teman-teman ya. Misalnya nih, ada 3 ekor kucing. Nah, jadi saya bilangnya mereka memiliki ekor panjang. Nah, itu walaupun kucing kita pakainya their. Nah, atau ekor-ekor mereka pakainya they ya, sorry ya. Mereka memiliki ekor panjang. They have long tail. Nah, they have long tails. Nah, mereka memiliki ekor panjang. Jadi karena lebih dari satu kucingnya, kita boleh pakai they. They itu tidak hanya manusia, tapi bisa hewan, bisa benda. Oke, bro, Farud? Oke, get it. Oke. Sorry, bro, Siap. aku nanya lagi. Boleh, jelas ya. Oke. Iya. Kalau misalkan kucingnya jenis kelaminnya perempuan, berarti bisa dipanggil sih dong? Boleh, it's okay. Kalau Boleh? teman-teman, iya bisa. Kalau teman-teman lihat di film-film itu kan ada Iya. misalnya ada seekor kucing atau anjing gitu kan bilangnya bukan it tapi he gitu ya. Iya. Nah, Mm-mm, boleh, bener. it's okay, no problem. Tapi kalau kita memang tidak tahu nih ya, tidak fokus ke ini jantan atau betina gitu, kita bisa pakai it aja ya. Jadi biar lebih memudahkan kita juga. Oke. Oke. Thank you, bro. Oke, nanti ya setelah ini teman-teman akan mendeskripsikan bebas nanti mau pakai rumus yang pertama tadi atau bisa pakai rumus yang kedua ini tinggal pakai have atau has. It's up to you everybody. But what should you describe? What should describe by you ya? Sorry, apa yang harus teman-teman deskripsikan? Nah, nanti silahkan mendeskripsikan beberapa ini ya anggota badan atau tubuh ini. Yang pertama adalah eyes. Nanti silakan mendeskripsikan mata ya.
Jadi bentuk matanya, apakah sipit atau apa gitu ya, atau lebar atau gimana. Oke, eyes yang pertama. Yang kedua skin tone, kecerahan kulit atau warna kulit. The third one, yang ketiga nose, hidung ya. Oke, kemudian lips, lips bibir. Nah, ini langsung ada S-nya ya, karena sekali lagi bibir itu langsung bibir atas, bibir bawah. That's it. And then hair. Hair itu rambut. Oke, tidak ada S di sini. Kenapa? Karena hair itu nggak bisa dihitung. Oke, jadi dianggapnya ya satu kesatuan. Kemudian body ya. Nanti jangan bilang body, tapi body. Body itu badan, tubuh. That's it. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama untuk eyes, yang the first one ya. Eyes itu ada slant eyes, everybody. Slant eyes itu mata sipit. Slant eyes. Kemudian ada wide eyes. Wide eyes, mata lebar. Wide eyes. Kemudian ada crossed eyes. Bukan crossed ya, tapi jadi satu langsung. Crossed. Crossed eyes. Nah, crossed eyes, it's mata juling. Kemudian ada round eyes. Round itu kan melingkar gitu ya. Mata bulat itu maksudnya itu matanya kayak melingkar gitu. The round eyes. Oke. Nanti silakan mendeskripsikan seseorang gimana nih bentuk matanya gitu. Nanti saya kasih contoh, tenang aja ya. Don't worry everybody. And the next, skin tone, kecerahan kulit. Yang pertama ada brown. Atau ditambahkan brown skin gitu juga boleh ya. Artinya berkulit coklat. Kemudian dark atau dark skin. Dark itu gelap ya. Dark skin itu berkulit gelap. And then the next one, white. Nah, white itu putih ya, white. Atau white skin gitu bisa ya. Berkulit putih. Next, creamy yellow. Creamy yellow itu kuning langsa. Atau creamy yellow skin. Berkulit kuning langsa. And then bright brown ya, bright brown. Bright brown is coklat cerah ya. Okay. Bright brown. Oke, itu ya warna atau kecerahan kulit teman-teman. Kemudian nanti juga silakan mendeskripsikan dari nose atau hidung. Yang pertama ada pointed nose. Atau tadi ada sharp, tadi ya sharp nose itu boleh. Artinya berhidung mancung. Kemudian ada button nose, button ya, button nose itu hidungnya bulat kecil gitu. Kemudian ada turn up nose, turn up itu mancung, lancip. Kan ada ya orang yang berhidung mancung terus lancip gitu. Nah itu namanya turn up ya, turn up nose. And the next, flat nose. Nah ini yang saya buat contoh tadi ya, flat nose itu berhidung pesek. Walaupun flat itu artinya datar, bukan berarti berhidung datar ya, tapi berhidung pesek. That's it. Kemudian ke sebelah kanan ada lips, bibir ya. Yang pertama ada full lips. Full lips itu bibir atas bawah tebal. Full lips. Kemudian ada round lips. Nah, round lagi-lagi round itu melingkar ya, maksudnya bibir bundar gitu, jadi kelihatan melingkar gitu. Round lips. And then the next one, thin lips. Thin itu tipis ya. Thin lips berbibir tipis gitu. Atau bisa pakai thick. Nah, thick lips itu bibir tebal. Ini kata lain dari full lips tadi ya. Boleh kita bilang full lips atau thick lips. Artinya sama ya, bibir tebal. Oke. Kemudian ada hair. Hair is rambut ya. Yang pertama ada curly hair. Curly itu keriting ya. Curly hair berarti berambut keriting. Kemudian ada straight hair. Straight itu lurus ya. Straight hair itu berambut lurus. Kemudian frizzy hair. Frizzy itu apa ya? Kribo, mengembang gitu teman-teman. Frizzy atau afro sama aja ya.
frizzy, afro. Nah, itu rambutnya keribu atau mengembang. Kemudian ada wavy. Wavy hair. Wave itu kan ombak ya. Nah, wavy itu maksudnya bergelombang, berombak ya. Gelombang ya, bergelombang. Itu ya, nanti silakan mendeskripsikan seseorang dari rambutnya itu gimana. Yang terakhir, body ya, atau badannya nih, apakah tinggi atau gimana. Yang pertama ada tall, atau ditambah tall body gitu ya, berbadan tinggi. And then short atau short body, berbadan pendek. Atau fat ya, fat atau fat body. Fat itu gemuk ya, berbadan gemuk. Gitu. Fat body, berbadan gemuk. Atau skinny. Skinny itu kurus ya. Skinny, jadi skinny body. Nah, itu berbadan kurus. Atau yang terakhir, yaitu berbadan ideal ya. Ideal body. Bukan idol ya, tapi ideal. Nah, beda ya sama idol. Idol itu idola, kalau ideal itu ideal. Ideal body itu berbadan ideal. That's it. Okay. So, that's it everyone ya. Jadi silakan teman-teman praktek untuk mendeskripsikan orang lain. Oke? How to describe, bagaimana cara mendeskripsikannya? Saya kasih contoh ya. This one. Ini adalah praktek teman-teman untuk hari ini. Wait a moment. Silakan boleh sambil ditulis nanti ya. Saya akan buat ke breakout room setelah ini. Nah, this one. Let's practice ya. Silakan prakteknya adalah describe your 3 close people, family or friends. Silakan mendeskripsikan 3 orang terdekatmu ya. Bisa dari keluarga, family, or friends, atau teman-temanmu. Bebas ya. Ya, tanpa menyebutkan nama juga boleh, misalnya my mother gitu aja boleh, atau my mom, kan nggak perlu disebutin nama ya. Gimana bro contohnya gitu. Oke, saya kasih contoh ya, misalnya seperti ini. Seperti biasa ya, setidaknya ada sapaan ya. Nanti di breakout room silakan menyapa teman-temannya ya. Hi, I am. Nah, silakan disebutkan namanya masing-masing. Hi, I am Koko. I'm from. Oh iya, sekalian kenalan ya. I'm from Kediri. Nah, saya kan dari Kediri ya. What about you all? Kalau teman-teman dari mana nih? Nanti open kamera ya, biar saling kenal teman-teman. Oke, kemudian silakan mendeskripsikan. I will describe. Aku akan mendeskripsikan my close people, orang-orang terdekatku. First, yang pertama, masih ingat ya tentang number ya teman-teman. First, pertama, gitu. Misalnya first, my, atau first is, yang pertama adalah my father gitu ya. Saya ambil contoh my father. Oke, untuk eyes, skin tone, sama nose, saya pakai pola kalimat yang pertama tadi aja. Nanti untuk lips, hair, sama body, saya pakai pola kalimat yang kedua. Biar pas gitu ya. Nanti silakan boleh pakai pola kalimat yang pertama atau kedua bebas. Ini contoh aja ya. Misalnya, karena ayah itu kan laki-laki, berarti his eyes, matanya gitu ya, karena mata kan lebih dari satu. His eyes are slant, matanya itu sipit gitu. Nah, kemudian skin tone, his skin, kulitnya, karena kulit nggak bisa dihitung berarti pakai is ya tadi ya. His skin is brown, kulitnya itu coklat. Kemudian nose, hidung, his nose is pointed misalnya. Saya ambil contoh yang awal aja ya. Jadi hidungnya itu mancung. Bro kok pakai is kenapa ya? Karena hidungnya satu ya. That's it. Nah untuk lips, hair, sama body saya pakai pola yang kedua. Karena ayah berarti he, laki-laki ya. Berarti he has
Misalnya thick lips. He has thick lips. Beliau atau dia gitu ya memiliki bibir tebal. Kemudian he has curly hair. Saya ambil contoh curly hair. Ini saya asal nyomot aja ya teman-teman ya, contoh aja. He has curly hair. Dia memiliki rambut keriting. Gitu. Nah yang terakhir he has, misalnya he has tall body. Dia memiliki badan tinggi. Nah ini adalah orang pertama yang saya deskripsikan. Nah, nanti silakan yang kedua ya, second is misalnya siapa gitu, my mother atau siapa, my wife atau siapa, my husband, my friend. Kalau nama teman mungkin disebutkan namanya boleh. Biar tahu ya itu laki-laki atau perempuan gitu. Nanti yang ketiga siapa, third. Yang ketiga siapa nih, third is bla bla bla. Nah, nanti kalau sudah diakhiri that's all from me, sekian dari saya. Thank you. Nah, ini biar jelas ya bahwasanya teman-teman sudah selesai dan bisa gantian ke teman-teman yang lainnya. That's it. Oke. Ya, coba. Ada yang mau nyoba di sini juga boleh langsung aja diangkat tangannya di Zoom-nya ya. Saya akan tunjuk nih. Oke. Bro, saya pengen nyoba tapi satu dulu boleh nggak? Boleh, it's okay. Dua dulu boleh, it's okay. Coba ya, Bro Tony Iskandar. Halo, Bro. Hai Bro Koko. Oke, Bro Tony, are you ready? Oh yes, I ready. Oke, I am ready. time is yours. Good luck. Okay. I have a family. My second child is a boy whose name is Naufal. His eyes are round. Okay. His skin, brown skin. Yeah. He has a pointed nose. His lips are a bit thick. His hair is short and straight. His body is tall, around 180 centimeters, and his body an ideal body. Thank you very much. Thank you Bro Tony, good job ya. Cuman koreksiannya ketika bilang kulit bukan skin tapi skin ya. Nah, oke. Thank you. Nanti boleh di breakout room ditambahkan 2 orang lagi yang dideskripsikan, oke? Thank you Bro Tony, good. And the next, who's that? Sis Debbie mungkin ya. Saya ke bro, sister coba ya. Sis Debbie, Sevira Depari, hello. Are you there? Hello, bro. Okay, sis, please. Can you? Yeah, hi, bro. I'm Debbie. I'm from Medan. I will describe my close people. First is my sister. Her eyes are slang, and then her skin is creamy yellow, and her nose is pointed. She has maybe 10 lips, and then she has straight hair, and she has short hair, I think. Okay, thank you, bro. Thank you, Sis Debbie. Thank you so much ya. So one person ya. Oke, nanti boleh ditambahkan 2 lagi. Oke. Thank you koreksiannya di satu kata aja bukan describe ya, describe. I will describe. Aku akan mendeskripsikan. That's it. Oke, once more ya, satu lagi nih dari Sis Iis. Setelah ini kita ke breakout room ya. Coba Sis Iis. Halo. Hello, bro. Oke, good evening Sis Iis. Are you Hi. ready for it? Hi, I am Isratnasari. I'm from Karawang. I will describe my close people. First is my lovely husband. His eyes are round. His skin is bright brown. His nose is pointed. He has behind lips. He has right hair. He has ideal body. Second
My favorite actor is Lee Min Ho. You know, he has slant eye. He has white skin. He has point nose. His lip is thin. He has straight hair and he has pale body. That's all for me. That's all for me. Thank you. Thank you, CCIs. That's nice. Yeah, your lovely husband and your favorite one in this case, Lee Min Ho. Thank you. Good job. Ya, oke. Nah, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Silahkan saya akan buat ke breakout room. Tenang aja, waktu teman-teman kita bisa selesai lewat dari jam 10 ya, karena saya kira praktek speaking itu penting ya. Dan saya tadi juga ambil waktunya di awal-awal juga tadi untuk menjelaskan tentang fasilitas tambahan buat teman-teman. Jadi nanti kita bisa selesai jam 10 lewat 10 ya. Oke, nggak apa-apa bagi saya, it's okay ya, no problem. Yang penting teman-teman semuanya praktek. Silakan mendeskripsikan sekali lagi kurang lebih seperti ini ya, tapi 3 orang yang dideskripsikan. Dan jangan lupa untuk open cam, dinyalakan kameranya ya. Jadi nanti biar teman-teman saling kenal juga ya satu sama lain. Ready everybody? Sudah siap nih saya buat ke breakout room 15 menit untuk teman-teman. Are you ready for it? Ready. Ready. Let's go. Ready, bro. Let's go. Let's go ya. 15 menit nanti kita bisa kembali lagi ke sini. Oh iya, bagi teman-teman yang nggak bisa masuk ke breakout room-nya, itu sekali lagi mungkin karena jaringannya tidak stabil untuk beberapa saat. Jadi kalau misalnya tidak bisa masuk ke breakout room, keluar dari Zoom, masuk lagi ya. Nah, itu di saya baru ada notifikasi. Kalau nggak keluar dulu, saya nggak ada notifikasi. Oke? See you everybody. Silakan dipraktekkan. Enjoy the breakout room. See you all.
everyone. Hi. Hi everyone. Hello everyone. We waiting Mr. Coco, right? Yes, we waiting Mr. Coco. Yes. After a while, Mr. Coco maybe. Bro Coco. Where are you, bro? Where are you? Bro Coco Crunch. Miss yes. Miss Seafood. Yes. I'm Okay. fine. I'm good. I'm good. Okay, everybody, have you finished? Finish. Yeah, we finish. Sorry, maybe I take your time ya. Saya mohon maaf teman-teman, mungkin lewat dari jam 10 kita baru selesai ya. So sorry for this. No problem, no problem. No Good problem. for us, bro Coco. It's good for us. I have a time. No what, bro. You still need more time? Masih kurang ya waktunya ya teman-teman ya? Yeah. Oke. I have time small. Gimana nih ya? Sampai sahur kali ya teman-teman ya. Oh my God. Oh my God. Yeah, maybe for the next I will give you more time everybody ya. Like for tomorrow also. Besok kita akan bahas tentang family. Nah, itu juga ada breakout room. Nanti saya bisa buat lebih awal ya breakout roomnya. Jadi biar teman-teman bisa praktek lebih banyak lagi. Don't worry. For the next, of course, I will make something more and more ya. More interesting, more exciting ya. More everything. That's it. Okay? Just be calm, enjoy one by one, step by step. Any question for today? Ada pertanyaan mungkin untuk hari ini teman-teman? Nothing. Nothing? Yeah. Thank you so much. Yeah, see you tomorrow everybody. See you, bro Coco. See you, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, bro. Waalaikumsalam, bro. Waalaikumsalam. Salam, bro. Thank you, bro. Mr. Win. Thank you.